Pemirsa, penetapan tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh KPK menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. KPK juga telah berulang kali membongkar kasus pemerasan dan korupsi untuk pengisian jabatan tertentu oleh kepala daerah. Namun, Sudewo membantah dirinya terlibat kasus tersebut dan menyatakan belum pernah membahas pengisian jabatan perangkat desa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Dalam operasi tangkap tangan OTT di Pati, Jawa Tengah, KPK menemukan uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang berkaitan kasus tersebut. Selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Sudewo langsung ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Dalam kasus ini, Sudewo mematok 125 juta sampai 150 juta rupiah untuk jabatan tertentu. Jika tidak dibayarkan, ia mengancam menyetop pembukaan jabatan perangkat desa. Namun, Sudewo membantah dirinya terlibat dan menegaskan belum pernah membahas pengisian perangkat desa dengan kepala desa maupun pihak lain. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya kepada. Praktik pemerasan pengisian jabatan untuk perangkat desa dan lainnya bukan hal baru yang terungkap dalam kasus tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka terhadap Sudewo menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat KPK. Pada hari yang sama, KPK juga menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka dalam kasus penerimaan free proyek dan dana CSR pada tahun 2025. Selain menerima free proyek dan CSR, Maidi juga menerima uang hasil gratifikasi senilai 1,1 miliar rupiah pada periode 2019-2022. Tim TV One mengabarkan. Lagi-lagi pemirsa, kepala daerah terjerat kasus korupsi dan juga pemerasan untuk pengisian jabatan tertentu di perangkat desa. Bupati Pati Sudewo yang kerap menjadi kontroversi kini tersandung kasus korupsi. Lantas bagaimana jejak Sudewo hingga berakhir di KPK? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019, ada Bang Saud Situmorang yang sudah bergabung bersama kami. Bang Saud, selamat sore. Selamat sore Mbak, apa kabar? Kabar baik, Bang Saud. Mungkin bisa dianalisa ya, bagaimana kemudian dengan OTT yang menjaring Sudewo Bupati Pati ini dalam kasus pemerasan, kemudian ini juga terlibat dalam kasus DJKA pada waktu 2023 lalu. Ya, pertama memang kan ya, tipikal di daerah itu selalu modusnya sama ya, kalau area-area yang penuh resiko di daerah itu kan mulai dari promosi jabatan, terus kemudian pengadaan barang, terus kemudian APBN, terus kemudian yang lain-lain, CSR dan lain-lain, itu modus-modus itu nggak berubah dari waktu ke waktu. Nah, khusus untuk yang bersangkutan memang kan saya nggak melihat apa namanya ya, apakah ini satu sama lain terkait, tapi ini kan kasusnya terpisah. Yang dapat kita simpulkan dari cerita itu bahwa memang korupsi itu ya begitu. Kalau ada kesempatan ya dia akan melakukan gitu. Apalagi sekarang ini masuk ke perangkat desa, itu kan menunjukkan satu perilaku yang sangat masif, yang menurut saya sangat erat dengan kaitan dari bagaimana opportunity atau kesempatan ataupun keinginan ataupun lingkungan ataupun kebutuhan dan lain-lain, teori-teorinya selalu begitu, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan
kalau memang yang sebelumnya belum bisa dibuktikan tetapi ada disebut-sebut, ini menjadi sebuah pembelajaran yang menurut saya ada banyak hal yang perlu kita lakukan pencegahan sebenarnya di daerah, karena modus-modus itu tidak berubah dari waktu ke waktu gitu, Mbak. Oke, tapi kan artinya ini sampai 2,6 miliar Bang, ini bisa terjaring melalui sejumlah perangkat desa begitu ya. Bahkan ada ratusan perangkat desa ini yang kemudian dimintai atau diperas. Bagaimana sih sebenarnya ini harusnya bisa terendus sejak awal? Karena kan artinya ini masif sekali, bahkan melibatkan juga perangkat-perangkat lainnya. Ya kalau kita bicara OTT kan itu selalu memang itu laporan dari bawah. Laporan dari bawah yang menunjukkan ada laporan ke KPK kemudian didalami, dan peristiwa ini tentu kalau pendalamannya mungkin 6 bulan 1 tahun atau seterusnya, jadi itu jasa jabatan kan dia 2024, jadi hampir setahun bisa jadi itu dilakukan udah hampir beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau umpamanya apalagi kalau dikaitkan dengan potensi tim sukses, biaya politik tinggi yang tinggi, nah udah sampai ke perangkat bawah. Kalau itu tadi disebutkan dia tidak mengerti kebenarannya tadi itu, dia tidak tahu, nggak mungkin juga. Karena artinya nggak mungkin juga orang di bawah melakukan upaya-upaya yang terkait dengan jabatan yang bersangkutan, karena bagaimanapun ini kaitan dengan jabatan bersangkutan, sehingga kemudian peristiwa pidana itu terjadi. Jadi kalau OTT itu formatnya kan memang sudah pernah terjadi, kemudian ada laporan ke KPK, didalami, kemudian peristiwa pidana itu terjadi, itulah OTT itu. Jadi kalau lihat pertanyaannya bagaimana ini bisa terjadi, ya memang ini sebabnya yang kita sebut sebagai kenapa biaya politik itu tinggi. Kalau tidak, nggak mungkin juga sampai ke bawah. Itu udah perangkat desa itu, padahal kalau kita katakan sekdes ya, dia dapat gaji berapa tuh sebenarnya sebulan tuh, terus dari mana dia ngambil uang itu. Jadi artinya gini loh, ini semakin luar biasa ya, artinya tingkat ketegaan kita itu sudah menyangkut sampai ke tingkat desa. Dan kemudian pertanyaannya nanti kan itu kan balikannya bagaimana itu perangkat desa itu ngambil uangnya dari mana? Dia kan harus transaksional juga di tempat lain. Ya. Jadi ketidakpastian pemberantasan korupsi di tingkat desa itu udah cukup tinggi sekarang gitu, Mbak. Oke, artinya berarti ini tidak hanya melibatkan perangkat desa, kemudian juga para kepala daerah, bahkan ini juga bisa menyasar seperti yang Bang Saud katakan, perangkat desa sendiri yang juga sebenarnya gajinya tidak seberapa, ini juga bisa terlibat korupsi untuk yang tingkat-tingkat lainnya. Ya, jadi memang kan pertanyaannya kembali, kenapa sampai sedemikian teganya sampai ke bawah gitu. Jadi ini oke lah, itu promosi tingkat desa itu kan nanti kan dia akan ada peningkatan ke atas, kalau dia ASN seperti apa. Jadi kalau kita lihat kenapa itu sampai ke bawah dan itu bisa dilakukan sampai tingkat bawah, karena mungkin bisa jadi di tingkat atasnya juga udah selesai. Jadi dia mencari sumber-sumber lain lagi. Ini analisis saya, boleh salah, boleh dan lain, tetapi analisis kita menunjukkan adanya tingkat level tingkatnya itu sudah masuk ke semua struktur pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Bagaimana di level kecamatan yang kita nggak ngerti lagi nih. Ya, kita belum melihat, tapi analisis kita di tingkat desa aja dilakukan seperti itu. Bagaimana di tingkat kecamatan, bagaimana di tingkat kepala dinas dan seterusnya. Nah ini kemungkinan KPK harus bisa mengembangkan itu, Mbak. Oke, Bang Saud, mengingat ini terus berulang ya korupsi yang terjadi di tingkat kepala desa, apakah memang sebenarnya celahnya ini sangat besar, Bang, untuk celah korupsi, kemudian juga untuk celah pemerasan begitu dari para kepala desa ini, sehingga ada anggaran-anggaran yang kemudian bisa diambil ataupun di markup oleh para kepala desa ini? Ya definisinya kan selalu korupsi itu kan karena greedy, karena kemudian opportunity, karena kebutuhan, karena kesempatan. Jadi kombinasinya selalu ada, kombinasinya memang greedy, ya memang keinginannya, buktinya ini dia juga ada kasus yang lain sebelumnya. Kemudian karena opportunity, kesempatan gitu ya. Bisa jadi juga kan kebutuhannya itu karena biaya politik yang tinggi. Kemudian kesempatannya. Nah KPK kan selalu menutup 3-4 hal ini. Apakah seseorang karena greedy, karena need, tanpa kebutuhan, atau karena opportunity, atau karena lingkungan. Dan di daerah itu kan sudah ada yang namanya koordinator dalam kuasa hal ini fokus pada pencegahan.
untuk menjaga orang-orang baik tetap baik. Ya, selama kita belum bisa buktikan seseorang yang jahat, ya dia selalu baik dan KPK selalu masuk di sana. Nyatanya peristiwa itu terjadi, berarti memang pencegahan masih belum bisa menunjukkan sebuah upaya yang boleh dibilang efektif di dalam hal ini. Karena kan model-modelnya banyak gitu dari pencegahan itu, apakah di sektor pajak, di sektor pendapatan, di promosi sumber daya, terus kemudian sumber-sumber lain pengadaan barang, semuanya itu kan sudah ada model-model yang dilakukan pencegahan oleh KPK, bimbingan dan seterusnya, ada koordinator wilayahnya gitu. Tetapi peristiwa pidananya korupsi tetap terjadi, ya akhirnya kita berspekulasi atau memakai teori yang saya bilang tadi itu, karena memang manusianya, karena memang kesempatan itu ada, dan kemudian perilaku transaksional itu muncul. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Ya itu tadi, bagaimana transparansinya, bagaimana proses-proses good governance di daerah bisa dijalankan sehingga setiap kegiatan itu akuntabel, kemudian kepala daerah tidak konflik kepentingan, kemudian bagaimana prinsip-prinsip fairness bisa dijalankan di dalam pemerintahan. Nah, ini kan semuanya menjadi problem besar di dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya di daerah dan di pusat. Jadi ini kan sebenarnya daerah ini kan gambaran pusat juga sebenarnya, Mbak. Oke, transparansi dan juga pencegahan yang menurut Bang Saud apa yang sebenarnya perlu dievaluasi lebih lanjut lagi? Karena kita tahu jelas pernyataan dari Presiden yang jelas tegas tidak menginginkan adanya korupsi, cegah korupsi sebisa mungkin. Tapi sepertinya tidak ada efek jera dari para kepala daerah ini. Ya, itu saya bilang kemarin lagi, pesan yang tegas aja tidak dilaksanakan gitu ya. Apalagi kalau umpamanya pesan itu tidak ada. Jadi pesan yang tegas ini tidak move on di bawah, karena memang dari awal orang akan bertanya kenapa. Nah, ketika orang bertanya kenapa, itu kan selalu risetnya KPK yang menjawab. Riset kita itu memang untuk jadi kepala daerah kabupaten kota itu bisa sampai 40, 50, 70. Jadi tingkat provinsi bisa sampai ratusan M, kan itu akhirnya itu bagaimanapun akhirnya kan itu jadi transaksional. Nah ini yang menurut saya ke depan otoritas di daerah, gambaran pusat bagaimana harus melakukan sistem pilkada yang baik, sehingga kemudian tidak ada transaksional sehingga orang menuntut balikan mengambil sesuatu dari yang bukan haknya, begitu Mbak. Baik, semoga ini menjadi evaluasi bersama dan kita harapkan ini adalah kasus terakhir untuk korupsi khususnya untuk di kepala daerah. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019 sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Bang Saud, selamat sore.